Pagi sahabat Jose, kembali lagi pada channel kita tanggal 2 Oktober 2023 pada awal Oktober tahun ini. Ya, semoga di bulan Oktober kita diberi rezeki yang berlimpah dan istilahnya banyak, ya istilahnya cuan dari saham. Oke, ini ada permintaan dari Ibu Mira Susanti bahwa dia bertanya tentang uh, bisa minta tolong di review BNGA-nya atau Bank CIMB Niaga. Ini saya akan mereview pada hari ini BNGA itu. Kalau lihat dari chart 1 tahun BNGA seperti ini, oke, kita lihat apakah chart 1 tahun atau 3 tahun seperti ini itu membuktikan karakter dari laporan keuangannya itu sendiri. Kita lihat langsung dari finansial. Oke, dari segi finansial kita bisa lihat memang net income tahun 2018 ada di 13 T-an sepertinya, dan dengan asumsi sekitar 12%, dan istilahnya turun 2020 turun di bawah 12%. Dari 2020 sampai 2023 ini memang mengalami rebound atau kenaikan terus. Sedangkan kita bisa lihat dari balance sheet itu liabilities memang naik terus, berarti dia ada ya peningkatan modal dari misalnya minjam ke meminjamkan lagi itu, dan equity-nya itu stabil-stabil aja. Nah, kita lihat lagi cash flow pada tahun ini 2023 hampir tidak ada pergerakan dari investing dan financing, yang adanya pergerakan dari operating. Jadi memang cash flow-nya BNGA dari financing itu tidak banyak perubahan, itu hanya bermain di investing dan bermain di operating aja. Earning kelihatan memang meningkat walaupun di 2020 mengalami penurunan, tetapi dividennya kita bisa lihat itu growth ya. Nah, kalau komposisi seperti ini sih ya saya lihat BNGA sudah kembali ke harga semula dia di 2018, istilahnya yang net profit marginnya di 12 sampai 15%, ternyata sekarang sudah main di 24%. Itu sih very good lah itu. Nah, kalau untuk DER-nya itu juga perusahaan sangat bagus juga dalam menjaga DER-nya. Itu kelihatan dari 2018 sampai 2023 itu tidak banyak mengalami perubahan, stabil aja itu. Kita langsung lihat dari profiling ya. BNGA ini underwriternya Vicor Invest, dimana shareholder composition CIMB Group SDN BHN atau Berhad itu memegang 91,48%. Commerce Capital itu 1%. Kalau dilihat dari struktural seperti ini, memang shareholder compositionnya sangat sehat, di mana pengendali sendiri yang menjadi playmakernya itu. Jadi dia memegang 91% saham. Jadi ini sangat bagus. Nah, ini kalau dikategorikan ratingnya sih ya A. Itu tidak banyak yang bisa kita jelaskan dari ini, karena ya memang CMB itu sifatnya seperti ini memang. Oke, ke statistik
dari 2020 sampai 2023 mengalami pertumbuhan EPS yang cukup bagus dan bisa dikategorikan signifikan, di mana EPS-nya 2020 80, EPS 2023 sudah mencapai 257 dengan yang sudah rilis di 2022 yang terakhir itu 201. Jadi estimasi di tahun 2023 EPS-nya mungkin akan eh, tetap growth di Q3 dan Q4-nya. Kita langsung lihat dari bagian bawah, liquidity 615% memang tinggi, tapi itu maklumin karena perusahaan bank memang pembiayaannya dari utang dan menghutangkan orang lagi. Cash ratio-nya yang agak sedikit berbahaya, di mana cash ratio-nya 8% gitu, jadi sangat kecil. Dari liquidity yang selanjutnya itu dari cash ratio itu 8,37, itu cash ratio sekecil ini sangat kurang bagus. Current ratio dan quick ratio di 107,84% itu wajar, dimana kita baru lihat dari profitability ROE dan ROA ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan, juga cukup jauh, di mana ROE-nya ada di angka 14%, ROA-nya ada di 1,96%. Dimana juga NAVS itu ada di 1836, PBV-nya juga ada di 1831. Jadi ini harga sudah price in, tetapi dari segi PER harganya masih di 6,5 kali. Jadi masih ada indikasi bisa sampai 10 kali, karena PER yang memang wajar atau normalnya di pasaran sih memang 10 sampai 15 kali sih. Jadi kalau lihat dari EPS-nya tahun ini 257 atau tahun kemarin 201, berarti kalau dikali 10% berarti sekitar 2010 sampai 2570. Jadi kelihatan memang uh, masih bisa ada indikasi naik lagi, tetapi secara book value dan net asetnya itu sudah sesuai. Jadi untuk saham BNGA itu tidak ada banyak yang bisa kita lihat lagi, di mana secara PBV memang dia sudah price in, walaupun 0,92 kali tetap bisa dikatakan price in, itu di harga 1831 ya. Dan istilahnya memang pernya masih di bawah, karena posisi 6,5 kali itu masih dibilang sangat under value, di mana rata-rata posisi per itu ada di kisaran 10 sampai 15 kali normalnya. Tetapi ingat ini BNGA ada kena di aturan free float yang ini, nah di mana masyarakatnya cuma 6,65%. Ini sebenarnya sih kemungkinan besar ini sahamnya terus di buyback oleh beliau, karena setahu saya dulu BNGA rasio shareholder compositionnya tidak seperti ini gitu. Nah, dan bisa kita juga lihat dari segi bentar, ini BNGA juga salah satu perusahaan yang memang akan nanti dapat teguran dari Bursa Efek, di mana teguran tersebut berupa untuk meningkatkan likuiditas saham itu sendiri. Kemungkinan besar harus sekitar di angka 15 sampai 20%. Jadi untuk itu mungkin saham dia sekarang mungkin lagi digoreng, karena setahu saya dahulu sahamnya kalau
5 tahun yang lalu memang sekitar 960 sampai 1100. Nah, kalau memang harganya ini sih memang sudah price in sesuai dengan finansialnya, kita bisa lihat secara sesuai dengan NPM-nya, di mana ya kemarin main bergerak di 1000, sekarang sudah bergerak di 1690, dan memang ini masih dikategorikan murah. Ini BNGA baru tahun ini yang ngebreak resistance support kuatnya di 1200 atau 1170 tersebut, di mana level tersebut sudah 4 tahun yang lalu tidak jebol, di mana tahun ini dia sudah jebolkan, berarti ini sudah namanya new high, di mana komposisi new high ini tidak bisa dihitung secara uh, apa harus memakai Fibonacci. Kita harus tahu arahnya memang ke arah berapa saham tersebut. Tetapi kalau bisa kita lihat sih, dia akan naik sampai ke angka NAVS-nya dan PBV-nya di 1831. Makanya mungkin yang di bulan Juli ini, Juli Agustus ini itu mungkin kemarin sempat di angka 1790, kayaknya itu 1800 sudah dia try. Kita coba lihat apakah betul sampai ke angka segitu. Ternyata betul. Ternyata 3 bulan yang lalu dari low high range-nya memang mencapai 1815. Jadi memang sudah price in. Jadi ini mungkin mereka saatnya distribusi gitu. Jadi walaupun PR-nya masih murah, jadi masih bisa indikasi ke 2000 sampai 2500 untuk jangka panjangnya, jika memang EPS-nya konsisten di angka segini ya, di angka 200 sampai 250 per lembar sahamnya. Itu ya, kalau memang dia konsisten seperti itu ya, moga-moga BNGA ini akan ke arah situ tahun depannya. Tetapi kalau untuk tahun ini kayaknya BNGA sudah price in sesuai dengan target NAVS dengan PBV-nya yang di upgrade tahun sekarang di angka 1831, karena kemarin sudah dia tembus di 1815, sudah sesuai dengan mendekati dengan angka NAVS-nya dengan PBV-nya. Oke, itu aja ya secara fundamental. Jadi dari rating income statement ini bisa dikategorikan ini B+, di mana ya saya sangat menyukai komposisi seperti ini karena dia sudah survive melewati corona dan bisa mencetak laba lebih dari 2018 atau 2019 yang lalu. Dan dimana juga balance sheet-nya juga sahabat Jose bisa lihat bahwa dia kenaikan equity dan kenaikan liabilities-nya, permodalannya dia sangat stabil dan sangat dia konsisten di angka tersebut. Nah, di cash flow-nya memang kelihatan 3 aktivitas operating, investing, dan financing tidak banyak perubahan itu. Jadi kita bilang cash flow-nya tahun ini memang plus karena memang tidak ada banyak perubahan aktivitas, sehingga bisa dikategorikan ini stagnan. Nah, kalau dari segi shareholder composition ini memang sebenarnya ratingnya A, atau itu ratingnya A, tetapi karena ini pasti nanti akan dapat keteguran dari dari OJK dengan BIJ tentang aturan free float.
itu kemungkinan besar kita lihat aja apakah akan terjadi namanya reg issue ataukah pelepasannya berupa tender offer, ataukah yang satu lagi bisa mengejutkan, yaitu dia memang mau go private. Jadi antara tiga itu yang akan terjadi kalau melihat shareholders composition seperti ini. Yang pertama tadi dia mungkin akan stock split, kedua atau mungkin dia akan right issue dengan cara apa istilahnya itu, atau melepas melalui tender offer. Itu karena ya memang aturan free float ini juga kalau kita bilang ini BIJ dan OJK ini memang tidak tegas terhadap perusahaan-perusahaan di bursa efek dia sendiri. Ya, kalau memang harus 20%, 80%, ya memang diharuskan, ya kita haruskan. Gitu. Jangan ada aturan tetapi dia tidak, atau dia melanggarnya. Oke, kita lanjutkan lagi kepada analisa teknikal. Kita kembali ke analisa teknikal, di mana range-nya kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini analisa jangka pendeknya, di mana memang uptrend, tetapi kita lihat di mana Fibonacci-nya. Ini nolnya di bawah. Bentar. Oke. Satunya ada di sini. Oke. Kita bisa lihat memang secara Fibonacci secara short term dia sudah di bawah 1720, dan memang dari Elliott Wave juga mengindikasikan bahwa trennya memang B2C, jadi mengindikasikan memang mau akan mengalami penurunan di angka 1560 sampai 1440. Jadi secara analisa teknikal bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika mau membeli BNGA ada di angka 1465, itu adalah spekulasi buy-nya. Tetapi jika untuk best buy-nya ada di 1305, apakah mungkin ke arah sana? Ya maybe yes, maybe no, tetapi kelihatannya memang bisa ke arah sana karena chart Elliott Wave-nya juga C-nya yang terakhir itu bisa mengindikasikan bisa ke range harganya bisa ke 1440 sampai 1560 dengan target harga 1720. Dan apakah betul ini 1980? Nah ini oke, betul. Jadi memang range yang paling atasnya itu 2010 itu atau 1980 tuh mungkin itu untuk di tahun depan kali. Jadi untuk di tahun ini harga BNGA itu sudah price in. Jadi untuk Ibu Mira itu bisa menjual dahulu kalau memang ada barang, tetapi jika belum ada barang, tunggu aja di angka 1440 sampai 1560. Tetapi kita coba lihat di angka 1 tahun 5 tahun atau long termnya untuk spesifikasi apakah betul akan terjadi namanya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat 5 tahun. Kita lihat ini memang uptrend, jadi di sini garis awalnya dan satunya ada di posisi
di posisi sini. Oke. Nah, oke. Jadi bisa dilihat memang kalau polanya ini 1 2 3 4 5, limanya masih bisa targetnya. Wah, 2330 dan 3000 dan 3800. Jadi kemungkinan besar ini new high terus, tetapi untuk best buy-nya atau itunya di angka 1465, tetapi kita bisa lihat ada uniknya di sini. Uniknya memang angka 1255 antara long term dan short term itu bersinggungan. Jadi memang di titik itu support kuatnya dan resistennya memang ada kuat di 1665 sampai 1720. Jika 1665 turun, berarti niscaya masih bisa mengalami penurunan sampai ke 1465 sampai dan tadi di 1500-an ya itu. Tetapi jika secara short termnya dia tembus ke 1720, maka tidak ada tidak hal yang tidak mungkin jika 2140 sampai 2330 itu tercapai atau di posisi dia new high terus. Jadi ini memang harganya sudah harga baru. Jadi kita hanya bisa menebaknya melalui Fibonacci dan Elliott Wave, di mana arah tersebut memang sangat, ini dia lagi fluktuatif di range yang memang sesuai dengan Fibonacci di angka 1665 sampai 1720. Ingat, jika 1665 cut loss karena bisa mungkin terjadi ke 1465 lagi dan mungkin bahkan bisa ke 1255 balik ke tempat asal dia itu. Tetapi jika 1720 itu terus naik, maka bisa berindikasi mencoba tembus resisten terkuat, resisten short term yang terkuatnya di 2140 dan di resisten 2330. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mira. Jadi memang tren jangka panjang masih bisa naik, dan saya juga bilang ini masih bisa naik ke 2000 sampai 2500, tetapi secara short term kita harus melihat bahwa apakah ini memang benar-benar tercapai sampai di situ atau tidak. Karena jika tidak tercapai, ya maka hati-hati dalam penurunannya. Kita lihat dari Elliott Wave yang C-nya aja yang untuk short term itu. Oke, itu aja saya ucapkan terima kasih banyak. Salam cuan, salam sahabat Jose. Please subscribe my channel. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya di 0821 7709 6060. Sekali lagi, setiap rekomendasi bersifat disclaimer dan tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, dan semua rekomendasi hanya bersifat opini pribadi dan tidak pernah menghasut atau tidak pernah menjelekan dan tidak pernah ada yang namanya mau memaksa seseorang, tidak. Jadi semua rekomendasi ini disajikan berdasarkan data secara sistem. Jadi saya hanya menjelaskan cara baca dan cara menarik garis, cara yang benar, tren menarik Fibonacci yang dengan yang benar, dengan istilahnya data-data yang disajikan oleh RTI bisnis itu sendiri. Oke, sekali lagi selamat mengawali aktivitas pada pagi hari ini. Salam cuan, salam sahabat Jose.